Nama saya Yulinar SPDI. Saya mengajar mata pelajaran agama Islam di SD Negeri 1 Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023, program studi pendidikan agama Islam di LPTK IAIN Kediri dengan nomor peserta 18042000310. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 1 Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Berikut video praktek pembelajaran saya. Masuk ke kelas masing-masing. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua? Alhamdulillah. Masuk semua hari ini? Masuk. Sebelum belajar, coba ketua kelas disiapkan. Baris salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kawan-kawan kita berdoa sebelum belajar. Kita baca surat Al-Ikhlas. Mari kawan-kawan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih. Baiklah, hari ini masuk semua anak-anak? Masuk. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Baiklah, akan ibu absen untuk hari ini. Ahmad Akbar, Ahmad Ramadan, Ahsan Ubaidillah. Baiklah anak-anak, di rumah sudah belajar ngaji semua? Sudah. Sehat semua? Anak-anak ibu yang soleh dan solehah sehat semua. Waktu di kelas 1 kita sudah belajar surat Al-Ikhlas? Sudah belajar surat Al-Kautsar? Sudah. Apa arti Al-Kautsar? Nikmat yang banyak.
semua? Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, ibu yang soleh dan solehah, hari ini kita akan belajar tentang tujuan pembelajaran. Siswa dapat membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil. Apa tartil itu? Benar. Sebelum membaca Al-Quran, kita disunahkan membaca ta'awuz. Apa itu ta'awuz bacaannya? Baiklah anak-anak yang soleh dan solehah, di kelas ini ibu akan menanyakan, kira-kira di depan ini ada gambar. Sedang apa ini anak-anak? Belajar mengaji. Siapa yang mengajarkan ngaji ini? Ibunya. Ini anak-anak sedang apa ini? Mengaji. Yang ini ada laki-laki dan perempuan sedang apa ini? Mengaji. Berarti anak-anak sudah kelas 4 wajib belajar mengaji. Karena mengaji itu adalah wajib, yaitu membaca Al-Quran. Tadi Qurannya sudah dibuka belum? Sudah. Sekarang kalau sudah dibuka, nanti ibu suruh baca Al-Qurannya dari satu kelompok hanya satu orang. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Dibacanya dengan tartil, yaitu dengan benar. Paham? Paham. Baiklah anak-anak, supaya kita semangat belajarnya, yaitu kita ada tepuk semangat. Bisa tepuk semangat? Bisa. Ayo, tepuk semangat. Berarti kita semangat untuk belajar. Karena kemarin sudah belajar, kita hari ini juga belajar tentang surat Al-Hujurat lagi, tapi hanya untuk melanjutkan. Kemarin sudah ya anaknya. Nanti ibu suruh per kelompok ngajinya ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Bisa ngaji kan? Bisa. Semua anak ibu yang soleh dan solehah di rumah sudah belajar ngaji semua. Ya, paham? Baiklah anak-anak, di sini Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nomor 1, surat Al-Hujurat menempati urutan ke-49 dalam Al-Quran. Urutan keberapa? 49. Quran surat Al-Hujurat ayat 13 berisi perintah agar kita memelihara persatuan dan kesatuan. Nomor 3, di sini ada nomor 3. Allah menciptakan manusia dari berbagai latar belakang agar kita saling mengenal, saling memahami satu sama lainnya. Maksudnya kita saling mengenal suku. Di sini ada suku Lampung, suku Sunda, suku Jawa, suku Padang, suku Batak. Berarti supaya kita saling mengenal, seperti ada di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Paham anak-anak? Paham. Anak ibu kelas 4 yang soleh dan solehah, pinter semua, cerdas semua. Anak-anak, di sini kita ada tata cara membaca Al-Quran. Sebelum membaca Al-Quran, kita disunahkan dulu berwudu.
sudah pintar membaca Al-Quran. Tunjukkan lagi di rumah supaya belajar lagi baca Al-Qurannya, supaya tambah pintar. Tertib itu tertib tadi. Bacaannya dengan benar. Baiklah anak-anak ibu yang soleh dan solehah, di sini ibu akan membagikan beberapa kelompok, ya, supaya kita membaca Al-Qur'annya dengan baik dan benar. Ibu akan membagikan 5 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Nanti setiap kelompok bisa membaca Al-Quran, diperwakiilkan hanya 1 orang. Kelompok 1, kelompok 2 1, kelompok 3 1, kelompok 4 1, kelompok 5 1. Berarti setiap kelompok harus ada yang bisa membaca Al-Quran. Paham? Nah, baiklah, sebelum kita membaca Al-Quran, ibu akan menunjukkan tata cara membaca Al-Quran. Ada video di depan, nanti diperhatikan ya, supaya tidak salah dalam membaca Al-Quran. Mari duduknya yang betul. Baiklah anak-anak, setelah melihat video tadi, anak-anak paham semua dengan bacaan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Paham? Baiklah anak-anak ibu yang soleha dan soleh, hari ini kita sudah mengerjakan surat Al-Hujurat tadi yang ada di depan. Anak-anak paham semua suratnya tadi? Surat apa tadi? Al-Hujurat ayat 13. Nah, ibu yang soleh dan soleha, setelah melihat video yang ditampilkan tadi, diharapkan anak-anak bisa membaca Al-Quran dengan tartil, yaitu hukum membaca Al-Quran, yaitu tajwid. Apalagi Nabil? Terus qolah. Paham anak-anak hukum baca Al-Quran tadi? Ada tajwid, ada mat, ada qolah. Diharapkan anak-anak bisa membaca dengan tartil seperti video yang ditampilkan tadi. Paham anak-anak? Baiklah anak-anak, ibu akan tunjukkan per kelompok yang membaca Al-Quran. Di sini ada per kelompok diwakilkan dengan 1 orang. Baiklah, untuk kelompok 1, untuk Naura, silakan dibaca Qurannya. membaca Al-Quran. Ayo silakan.
supaya kita saling mengenal antara suku, bangsa, dan agama. Pesannya berarti kita harus saling toleransi dan saling mengenal antara suku. Untuk di rumah ibu berikan pelajaran untuk PR di rumah, yaitu perbanyak lagi membaca Al-Quran seperti teman-temanmu yang ibu suruh satu persatu tadi. Ya, paham anak-anak? Berarti di rumah harus banyak membaca Al-Quran supaya kita jadi anak yang soleh dan soleha. Kita belajar apa di rumah? Membaca Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 3. Anak-anak, ibu akan memberikan evaluasi tentang pembelajaran Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang kita pelajari hari ini. Paham semua? Seperti yang ibu suruh baca tadi di kelas, bacaannya sudah betul, sudah tahu bacaan Quran, sudah tartil, sudah tahu baca matnya, sudah membaca tajwidnya. Berarti yang lain diharapkan bisa membaca Al-Quran dengan baik dan